Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi Slims dan fitur-fitur apa saja yang akan digunakan di aplikasi Slims, fitur-fitur utama. Nah, yang pertama, apa itu Slims? Slims merupakan singkatan dari Senayan Library Management System, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola perpustakaan. Aplikasi ini open source, teman-teman, di mana aplikasi ini akses terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, tugas utama dari aplikasi Slims itu bertujuan untuk merubah perpustakaan yang konvensional menjadi perpustakaan yang digital atau terotomasi. Nah, ada 3 fitur utama di aplikasi Slims. Yang pertama adalah fitur bibliografi. Nah, bibliografi adalah tempat di mana pustakawan mengelola semua informasi detail yang terdaftar di setiap koleksi yang terdaftar di perpustakaan. Fitur yang kedua, fitur keanggotaan. Nah, apa itu fitur keanggotaan? Fitur keanggotaan merupakan database atau basis data yang dimana berisi tentang daftar lengkap semua anggota yang ada di perpustakaan yang sudah terdaftar. Nah, berikutnya ini fitur sirkulasi. Nah, sirkulasi merupakan modul untuk mencatat dan mengatur proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku. Nah, sirkulasi ini merupakan arus dari peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku, di mana semua hal-hal yang terkait dengan itu akan diatur di fitur sirkulasi. Nah, selanjutnya penjelasan lengkap mengenai apa itu bibliografi, keanggotaan, sirkulasi yang di aplikasi Slims akan dijelaskan secara rinci oleh teman-teman atau rekan-rekan saya. Selanjutnya, menu sirkulasi dalam Slim merupakan fitur utama yang digunakan untuk mengelola kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi di perpustakaan. Melalui menu ini, pustakawan dapat melayani anggota dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Pada bagian sisi kiri layar terdapat beberapa fitur penting, yaitu yang pertama, mulai transaksi. Menu ini digunakan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Petugas memasukkan ID anggota kemudian sistem menampilkan data anggota beserta daftar buku yang sedang dipinjam. Di sini pustakawan bisa menambahkan buku baru untuk dipinjam atau melakukan pengembalian buku yang sudah selesai dibaca. Selanjutnya, fitur pengembalian kilat. Fitur ini berfungsi untuk mempercepat proses pengembalian buku tanpa perlu memasukkan ID anggota. Pustakawan cukup memasukkan kode eksemplar buku dan sistem langsung mencatat pengembalian secara otomatis. Fitur ini sangat berguna saat antrian pengembalian sedang ramai. Selanjutnya, aturan peminjaman. Menu ini digunakan untuk mengatur kebijakan peminjaman seperti jumlah maksimal buku yang boleh dipinjam, lama waktu peminjaman, besar denda keterlambatan, dan batas waktu perpanjangan pinjam. Dengan aturan ini, sistem dapat menyelesaikan otomatis sesuai kategori anggota, misalnya mahasiswa, dosen, atau mahasiswa umum. Selanjutnya, sejarah peminjaman. Sejarah peminjaman menampilkan riwayat peminjaman buku oleh setiap anggota. Pustakawan dapat melihat buku apa saja yang pernah dipinjam, tanggal peminjaman, pengembalian, dan status dendanya. Selanjutnya, peringatan jatuh tempo. Fitur ini menampilkan daftar anggota yang masa peminjamannya hampir habis. Dengan begitu, pustakawan bisa mengingatkan anggota untuk segera mengembalikan atau
panjang peminjaman sebelum terkena denda. Selanjutnya, daftar keterlambatan. Menu ini menampilkan daftar anggota yang terlambat mengembalikan buku beserta jumlah hari keterlambatannya dan total denda yang harus dibayar. Fitur ini membantu pustakawan memantau kepatuhan pengguna terhadap aturan perpustakaan. Selanjutnya, reservasi. Reservasi digunakan untuk melayani pemesanan buku oleh anggota jika buku sedang dipinjam oleh orang lain. Anggota dapat melakukan reservasi agar mendapat prioritas ketika buku itu dikembalikan. Dan terakhir ada loan history maintenance. Fitur ini berfungsi untuk melakukan perawatan data riwayat peminjaman. Biasanya digunakan untuk membersihkan data lama atau memperbaiki kesalahan pencatatan transaksi pada sistem. Selanjutnya, menu tambah anggota. Nah, di mana dalam menu ini pustakawan bisa menambah anggota baru ke dalam sistem. Di mana langkah-langkahnya kita bisa mengklik menu tambah anggota di bagian atas sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan menambahkan daftar anggota, yang dimana saya akan menunjukkan contoh dalam menambah keanggotaan. Contohnya ID anggota atau NIM keanggotaan, yang dimana saya akan mengisi 40.401.048. Nah, selanjutnya menu nama anggota, yaitu Regita Cahyani. Selanjutnya tanggal lahir anggota 48 Volt. Dan selanjutnya ada anggota dan menu berlaku keanggotaan. Mana saya? Dan juga terdapat institusi di mana anggota tersebut belajar. Dan tipe keanggotaan saya memasukkan mahasiswa, dan alamat itu Romampolong, kemudian nomor telepon keanggotaan 5266434, dan juga memasukkan foto anggota. Nah, setelah memasukkan semua data yang diisi, kita bisa mengklik menu simpan, maka otomatis data anggota baru masuk ke daftar keanggotaan. Nah, selanjutnya tipe keanggotaan, yang dimana bagian ini pustakawan bisa mengatur jenis keanggotaan sesuai kebutuhan perpustakaannya. Contohnya mahasiswa, yang dimana setiap tipe keanggotaan bisa memiliki batas peminjaman buku dan maksimal peminjaman buku. Misalnya bisa kita lihat di sini mahasiswa bisa meminjam buku sebanyak 3 dan 1 kali perpanjangan. Dan terakhir terdapat menu percetakan kartu anggota, yang dimana menu ini digunakan untuk mencetak kartu anggota perpustakaan. Ketika pustakawan ingin mencetak kartu anggota perpustakaan, pustakawan tinggal memasukkan semua anggota perpustakaan ke dalam antrian, kemudian mengklik menu cetak kartu anggota dari data terpilih. Maka otomatis sistem akan mencetak kartu anggota perpustakaan tersebut. Nah, dalam fitur ini juga pustakawan bisa memilih desain kartu anggota perpustakaan sesuai yang pustakawan inginkan, yang dimana pustakawan bisa mengklik menu setelan cetak kartu anggota, lalu mengklik kustomisasi kartu anggota perpustakaan, lalu mengisi daftar menu-menu yang terdapat dalam sistem tersebut. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai
mengenai keanggotaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dowidian Astawati dengan akhiran NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur utama SLIMS, yaitu bibliografi. Bibliografi adalah salah satu fitur SLIMS yang biasa digunakan untuk mengelola data buku dan koleksi lainnya. Di sini adalah tampilan awal bibliografi. Untuk menambahkan data bibliografi baru, kita cukup klik tambahkan bibliografi. Baru di sini kita taruh judul dari buku. Contohnya itu ilmu. Dan baru kita lanjut dengan nama pengarang. Di sini kita cukup klik nama pengarang, yaitu Wiji. Ketika sudah tampil berhasil, baru kita kembali lagi. Kita tulis penanggung jawab. Kita cukup membalikan nama dari Wiji Suwarno. Baru di sini edisinya tidak perlu diisi, baru info data spesifiknya tidak perlu, baru pembuatan nomor samplernya juga tidak perlu. GMD-nya cukup pilih teks. Tipe medianya juga tidak perlu. Kita langsung ke ISBN-nya. Sorry, salah. 978. Baru kita tentukan penerbit. Wait, sorry.
Tambahkan. Baru tahun terbitnya yaitu Mei 2010. Baru tempat terbitnya itu di Yogyakarta. Oh, asal. Deskripsi fisik. Kita akan lanjut ke deskripsi fisik, yaitu tentang jumlah nomor halaman buku, judul seri tidak perlu diisi. Kita langsung ke klasifikasi buku, yaitu nomor klasifikasinya 020. Baru nama panggilnya itu kita cukup ambil dari huruf pertama dari nama pengarang dari buku. Baru subjeknya tidak perlu diisi. Baru kita pilih bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Baru setelah itu kita scroll ke bawah. Kita masukkan gambar dari sampul dari buku yang telah kita isi data-datanya. Kita masuk ke sini, kita copy, baru kembali ke slimes, baru kita paste di sini, baru unduh. Selesai. Begitu saja guys. Baru kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Israr Gosi dengan akhiran NIM 047. Kali ini saya akan menjelaskan flowchart dari 3 alur utama SLIMS, yaitu sirkulasi, keanggotaan, dan bibliografi. Flowchart ini menggambarkan 3 alur utama dalam sistem, yaitu proses sirkulasi, keanggotaan, dan bibliografi. Diagram ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu kolom kiri dan kolom kanan. Kolom kiri berisi aktivitas yang dilakukan oleh user atau pustakawan, sedangkan yang kanan adalah pengguna atau yang kanan adalah sistem. Pada alur sirkulasi, proses dimulai ketika pengguna membuka URL SLIMS pada browser. Sistem kemudian menampilkan halaman homepage atau halaman login. Selanjutnya, pengguna memasukkan username dan password. Lalu sistem memproses data yang diisi. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mengulang proses login. Jika data benar, sistem menampilkan dashboard admin. Setelah itu, pengguna memilih menu sirkulasi. Lalu sistem menampilkan halaman transaksi.
halaman transaksi sirkulasi. Di halaman ini, pengguna memasukkan ID input ID anggota. Sistem akan memeriksa kevalidan ID tersebut. Jika ID tidak ditemukan, sistem memberi peringatan. Jika valid, sistem menampilkan halaman transaksi peminjaman. Pengguna kemudian memasukkan kode eksemplar buku untuk dipinjam. Sistem memeriksa ketersediaan buku dan jika berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa transaksi peminjaman berhasil. Selanjutnya, flowchart dari alur keanggotaan. Sama seperti sebelumnya, pengguna juga membuka URL Slims, memastikan password, dan sistem memproses apakah username dan passwordnya valid. Yang beda adalah di sini user klik menu keanggotaan dan sistem akan menampilkan halaman keanggotaan dan mengklik fitur tambah anggota baru, halaman tanggap. Setelah itu sistem menampilkan halaman tambah anggota baru dan pengguna di sini pengguna mengisi data calon anggota seperti nama, alamat, dan kontak. Setelah itu sistem melakukan pemeriksaan kelengkapan data. Jika ada data yang belum lengkap, sistem menampilkan notifikasi untuk diperbaiki jika seluruh data sudah benar. Setelah itu sistem menyimpannya di basis data. Selanjutnya, pengguna dapat memilih fitur cetak kartu anggota dan sistem menampilkan halaman untuk mencetak kartu. Setelah kartu berhasil dicetak, sistem menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil dan itu menandai akhir dari alur keanggotaan. Selanjutnya, alur terakhir yaitu alur dari bibliografi, penambahan bibliografi. Langkah awalnya juga sama, yaitu membuka URL Slims dan login dan user login ke menggunakan username dan passwordnya. Terus pengguna kemudian memilih menu bibliografi dan sistem menampilkan halaman dari daftar bibliografi. Pengguna memilih tambah bibliografi lalu sistem menampilkan formulir penambahan bibliografi. Pengguna mengisi data buku seperti judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Setelah data diisi, sistem memproses dan memvalidasi kelengkapan sesuai serta kesesuaian data. Jika ada kesalahan, sistem menampilkan pesan untuk memperbaiki data dan setelah itu sistem akan menyimpan data bibliografi ke basis data dan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Secara keseluruhan, 3 flowchart tersebut menunjukkan hubungan antara pengguna di sisi kiri dan sistem di sisi kanan. Pengguna berperan dalam memasukkan perintah, memilih menu, atau mengisi data, sedangkan sistem berperan dalam menampilkan halaman, memvalidasi data, dan menyimpan informasi ke basis data. Penggunaan 2 kolom ini membantu memperjelas alur kerja dari sistem Slims, sehingga setiap langkah mudah dipahami dengan jelas baik dari sisi pengguna maupun di sisi sistem. Baik, itulah penjelasan dari ketiga alur utama Slims. Secara keseluruhan, Slims berperan penting dalam membantu perpustakaan menjalankan fungsinya secara efisien. Melalui sistem ini, setiap proses dapat dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Proses login memastikan hanya pengguna yang berwenang bisa mengakses sistem ini, sehingga keamanan data tetap terjaga. Di bagian menu bibliografi, mempermudah pustakawan dalam mencatat dan mengelola data koleksi, sehingga setiap buku atau bahan pustaka memiliki identitas yang jelas dan mudah ditemukan melalui katalog. Selain itu, di fitur keanggotaan membantu perpustakaan mengenali setiap pemustaka secara individual, lengkap dengan data diri dan masa keanggotaannya. Hal ini memudahkan dalam pengelolaan hak akses serta pelacakan aktivitas pengguna.
Pada bagian sirkulasi, SLIMS mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku dengan sistem pencatatan otomatis, sehingga risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan bisa diminimalkan. Untuk memperjelas setiap proses dalam sistem ini adalah tampilan flowchart alur login, bibliografi, keanggotaan, dan sirkulasi flowchart, dan membantu memahami hubungan antar tahapan dan memperlihatkan bagaimana data bergerak di dalam sistem. Dengan penerapan SLIMS dan dukungan flowchart yang menjelaskan alur kerjanya, perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, serta memastikan setiap kegiatan administrasi berjalan tertib, akurat, dan mudah dipahami.